Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Aib Saifuddin. Saya sebagai staf pengajar di SDN Pada Asih, Kecamatan Paseh. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan sebuah buku cerita yang berjudul Keteladanan dan Perjuangan Wali Songo. Penerbitnya Pustaka Setia Bandung dan penulisnya Yuliadi Sukardi. Tebal buku halaman yaitu ada 124 halaman. Alasannya mengapa saya mengambil buku cerita ini, karena saya dari dulu suka membaca sejarah-sejarah, terutama sejarah tentang agama Islam dan sejarah-sejarah kerajaan atau sejarah yang lainnya. Dari buku halaman ini sangatlah menarik dan sangatlah termotivasi bagi diri saya, karena tentang sejarah Islam dan penyebar-penyebar agama Islam, dan jadi tahu siapakah pewaris agama Islam yang diturunkan atau diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Isi dari bacaan buku ini sangatlah baik dan sangatlah termotivasi, karena saya mengambil dulu dari buku satu wali, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dalam buku bacaan ini Syekh Ibrahim mencontohkan bahwa di dunia tidak ada hamba yang sempurna dan tidak ada orang pun yang sempurna. Disinilah makhluk Allah, semua makhluk bisa tercipta, semua makhluk bisa ada karena adanya Allah. Saya mengambil hikmah dari cerita ini. Syekh Maulana Malik Ibrahim mencerita tentang air. Apakah itu air? Sebelum saya jelaskan, ada seorang hamba yang bercerita, siapakah orang itu yang kaya raya, mengapa dia sangat banyak sekali hartanya. Suatu hari dia melewati ke rumahnya, di sanalah banyak karung-karung dan banyak yang sedang dijemur, yaitu padi. Padi bisa ada karena adanya air. Contohnya di sini saya ada di sebuah halaman, yaitu di pesawahan yang begitu hijau semerbak. Ini bisa tumbuh padi mungkin karena ada air dan karena adanya dari petani yang dari bibit awal sampai akhir dan sampai bisa dipetik nanti buahnya. Air di sini bukan berarti air yang kita minum, bukan berarti air yang kita mandi, bukan berarti air yang kita buat segala sesuatu bisa dipadamkan. Air di sini dalam Syekh Muhammad Ibrahim menjelaskan bahwa air adalah agama, karena agama itu tiangnya. Tidak ada agama, maka orang itulah menjadi buta. Agama itu ibaratlah tongkat. Seperti orang buta tidak bisa pakai tongkat, pasti tidak akan bisa berjalan. Dengan ilmu kita semua bisa melakukan dengan apapun caranya, melakukan kegiatan-kegiatan apa saja. Tanpa ilmu manusia mungkin dia akan merajalela dan seenaknya. R-nya itu yaitu ridho. Ridho itu ridho dari Allah. Segala sesuatu kalau tanpa ada ridho Allah, mungkin di sini, di halaman ini, di permainan ini semuanya tidak akan terjadi dan tidak akan tumbuh. Seperti tumbuhan hewan tidak akan hidup dan semuanya juga pasti akan mati. Nah, dari buku cerita ini saya alhamdulillah hikmahnya bisa melihat ternyata air itu tidak segampang yang kita bayangkan. Air bukan cuma kita buat minum, buat makan, buat mandi atau buat pesawahan, tetapi air juga tidak akan bisa digunakan atau dimanfaatkan apa saja, tapi air akan berguna sampai akhir hayat. Contohnya saja orang yang sudah meninggal. Orang sudah meninggal pasti akan makan air. Misalkan kalau kita ke makam atau ke pejaratan, pasti orang meninggal itu sudah dipakaikan air, dimandikan. Setelah dikubur juga nanti perlu air buat orang yang jarah-jarah. Nah, dari itulah saya mengambil cerita ini karena sangatlah termotivasi bagi diri saya tentang sejarah bagaimana keteladanan dan perjuangan seorang Wali Songo. Nah, untuk itulah marilah kita budayakan sejarah untuk menggali ilmu agama-agama Islam, karena inilah agama Islam yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin cuma itu cerita dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.